Hai, ketemu lagi bersama saya Huan dari Klub Tukang Jalan. Hari ini saya lagi berada di salah satu tempat destinasi wisata yang berada di jauh ujung selatan Jakarta. Namanya Setu Babakan. Ada yang pernah dengar? Kalau yang pernah kesini pasti tahu di mana itu Setu Babakan. Atau yang asli Betawi mungkin pasti tahu juga Kampung Setu Babakan. Setu Babakan itu tempatnya sebetulnya asri, nyaman gitu ya. Jadi kita bisa santai-santai di tepi danau. Terus seperti saya sekarang ini, terus bisa juga sambil nyobain kerak telur, salah satu makanan khas Betawi ya. Berbicara mengenai Betawi, kita mengenal sosok atau tokoh dari Betawi, antara lain adalah Benyamin Sueb, Ismail Marzuki, dan Muhammad Husni Tamrin. Meskipun sebetulnya tokoh-tokoh Betawi itu banyak ya, tidak hanya 3 yang tadi saya sebutkan, tapi dalam kesempatan ini saya akan sedikit bercerita mengenai sosok seorang Muhammad Husni Tamrin. Pemukiman orang Betawi di Batavia sebagian tergusur akibat pengembangan kota Batavia itu sendiri. Jadi kota Batavia bergeser ke bagian selatan. Ditambah ketika Gubernur Jenderal Batavia bernama Daendels, dia membuka wilayah baru yang bernama Weltevreden. Kota Weltevreden terus berkembang dan meningkatkan jumlah penduduknya. Jadi makin banyak urbanisasi dari wilayah-wilayah luar Batavia. Ditambah juga pemerintah Belanda dan para tuan tanah mendatangkan para pekerjanya dari luar wilayah Batavia, seperti dari Bali, dari Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan daerah lainnya untuk didatangkan sebagai pekerja di perkebunan orang-orang yang ada di Batavia. Jadi semakin kompleks, semakin banyak etnis yang berkumpul di Jakarta. Jadi tidak hanya satu etnis saja, ada orang Eropa, ada orang India, ada orang Arab, ada orang Cina, dan orang pribumi itu sendiri. Jadi berkumpul di dalam satu tempat bernama yang sekarang kita sebut Jakarta. Dalam perkembangan kota Batavia melahirkan tokoh pergerakan kaum Betawi, yaitu Muhammad Husni Tamrin. Anak Betawi asli keturunan Eropa ini merupakan tokoh besar pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi orang Betawi harus bangga memiliki sosok seorang Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin merupakan anak Betawi keturunan Eropa dari garis keturunan kakeknya. Dia adalah seorang pengusaha berkebangsaan Inggris yang bernama Mr. O.R.T. Beliau menikahi perempuan Betawi bernama Nur Aini. Dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak bernama Tamrin Muhammad Tabri, yang merupakan adalah ayah kandung dari Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin lahir di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari 1894. Ya. Ayahnya Muhammad Husni Tamrin juga pernah menjabat sebagai seorang wedana di Batavia pada tahun 1908. Wedana itu adalah jabatan tertinggi nomor 2 untuk orang pribumi setelah bupati. Orang Betawi biasanya memiliki nama panggilan untuk anak-anaknya. Begitu juga dengan Muhammad Husni Tamrin. Nama panggilannya siapa coba? Mat Seni. Mat itu diambil dari kata Muhammad, dan Seni diambil dari Husni. Jadi panggilannya adalah Mat Seni. Seperti juga dengan Ismail Marzuki, dipanggilnya Mat Juki. Muhammad Husni Tamrin meskipun dia dari keluarga berada, tapi ketika dia dilahirkan tidak di sebuah klinik atau rumah sakit besar, tidak juga dibantu oleh dokter atau bidan ya, tapi di rumahnya sendiri dan dibantu oleh dukun beranak ya. Jadi dia lebih mengikuti tradisi keluarganya yang ada di Batavia. Meskipun Muhammad Husni Tamrin dibesarkan di lingkungan yang Islami, tapi dia juga disekolahkan di taman kanak-kanak Kristen di daerah Pasar Baru, yaitu untuk melatih dia yang akan disekolahkan di sekolah eksklusif orang-orang Belanda. Nah, untuk masuk ke sekolah orang Belanda tersebut, namanya dia ditambah dengan nama Jacob
di dalam nama panjangnya Muhammad Husni Tamrin. Penambahan nama Yakub itu sendiri merupakan sebuah kelaziman pada saat itu, karena seperti tokoh Haji Agus Salim pun ketika dia sekolah di Konings Willem III, dia memiliki nama panggilan juga atau nama tambahan yang berbau Eropa, yaitu Willem van Batam. Jadi tidak hanya Muhammad Husni Tamrin saja, tapi tokoh lainnya juga seperti Agus Salim memilikinya. Muhammad Husni Tamrin melanjutkan sekolah di Koning Willem III yang merupakan sekolah bergengsi di Batavia pada saat itu. Ya, sekolahan ini sekarang menjadi perpustakaan nasional yang berada di daerah Jalan Salemba Raya. Dan anak-anak yang sekolah di sekolah Koning Willem III ini adalah anak-anak orang Belanda juga campuran, yaitu Indo-Belanda maksudnya, dan juga menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Jadi Muhammad Husni Tamrin sangat fasih berbahasa Belanda. Sejak usia remaja, Muhammad Husni Tamrin sebetulnya sudah menyadari adanya ketimpangan kehidupan yang mencolok di masyarakat Eropa dan masyarakat pribumi Batavia, khususnya kawasan Batavianya dan wilayah sekitarnya. Ya, yang paling mencolok menurut dia adalah adanya diskriminasi rasial, adanya pembedaan antara status sosial, atas, menengah, dan bawah. Ya. Kelas atas itu untuk khusus orang-orang Eropa, sedangkan untuk kelas 2 atau menengah dikhususkan untuk orang asing timur, yaitu Tionghoa, India, dan Arab. Sedangkan kelas 3 atau kelas bawah itu khusus untuk orang-orang pribumi atau Indonesia. Meskipun masyarakat pribumi pada saat itu merupakan mayoritas dalam masyarakat Batavia. Ketimpangan-ketimpangan itu yang paling dirasakan oleh Muhammad Husni Tamrin salah satunya adalah terdapat papan informasi di dalam sebuah kolam renang yang bertuliskan dengan huruf Belanda dengan berwarna merah, yang tulisannya kira-kira Forbidden for Inlander and Hoeden, yang artinya kurang lebih adalah dilarang atau terlarang untuk orang-orang pribumi dan anjing. Jadi itu sangat menyentuh batinnya atau perasaannya Muhammad Husni Tamrin. Seakan-akan orang pribumi itu tidak ada artinya sama sekali, padahal mereka orang Eropa tinggal di wilayah Betawi atau di Batavia, yang notabene tanah kelahirannya Muhammad Husni Tamrin. Orang-orang Eropa yang tinggal di Batavia umumnya mereka bertempat tinggal di kawasan elit Batavia, yaitu sekitaran Weltevreden, di daerah Juanda, daerah Veteran atau Tanah Abang. Itu merupakan daerah elitnya untuk orang-orang Belanda. Ya, disebut juga dengan Bovenstad atau kawasan kota atas. Sedangkan kebalikannya, Benedenstad yaitu kawasan kota bawah yang sekarang kita kenal dengan sebutan Kota Tua Jakarta. Itu kawasan bagian bawahnya, karena untuk orang-orang elitnya mereka tinggal di sekitaran Weltevreden. Sedangkan untuk orang-orang pribumi tinggalnya mereka tidak di Weltevreden otomatis ya, karena itu untuk orang-orang elitnya Belanda. Nah, di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di luar daerah tersebut yang notabene sangat buruk kondisinya atau keadaannya. Tidak nyaman, sering terjadi banjir, becek, dan sebagainya ya. Tidak layaklah untuk tempat tinggal, seperti di daerah Hutan Kayu, Sentiong, Kemayoran, dan sebagainya. Itu khusus untuk orang-orang pribumi biasanya. Dari situlah Muhammad Husni Tamrin melihat ketidakadilan untuk masyarakat pribumi yang diberlakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Ketimpangan-ketimpangan tadi yang membuat Muhammad Husni Tamrin tidak menyelesaikan pendidikannya di Konings Willem III. Jadi dia lebih memilih terjun langsung dan bergabung dalam sebuah organisasi. Dia juga terinspirasi oleh sosok pelajar Stovia yang bernama R.M. Tirto Adisuryo. Dia merupakan sosok mahasiswa yang menerbitkan sebuah koran pribumi bernama Medan Priayi. Muhammad Husni Tamrin juga pernah bekerja di sebuah perusahaan pelayaran bernama KPM. Dan sebagai pemuda yang bisa berbahasa asing, yaitu
Belanda dan Inggris, jadi dia sangat mudah bergaul dengan kalangan elit, jadi dia sangat percaya diri, dan itu salah satu cara dia juga untuk menetapkan diri bahwa dia harus melakukan aksi melalui sebuah organisasi tersebut, dan akhirnya dia mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Kota Praja Batavia. Sejak menjadi anggota Dewan di tahun pertama dan sebagai orang yang baru dalam dunia politik, Muhammad Khusus Tamrin hanya mengikuti saja alur yang berjalan di Dewan. Jadi dia mengikuti usul atau kebijakan yang diberikan atau yang diciptakan oleh Dewan ya untuk masyarakat miskin. Jadi dia tidak banyak mengganggu dulu ya. Jadi dia hanya ngikutin. Tapi setelah itu dia terus melakukan improvisasi dan dia terus memperjuangkan hak-hak dari orang miskin, khususnya yang ada di sekitaran Batavia. Jadi tentang drainase, tentang air bersih, tentang hunian layak untuk masyarakat Betawi itu diperjuangkan oleh Muhammad Khusus Tamrin di dalam setiap sidangnya. Jadi dia dikenal sebagai tokoh yang sangat vokal dalam memperjuangkan hak-hak orang miskin di Batavia. Untuk memperkuat perjuangan kaum Betawi, Muhammad Khusus Tamrin dan rekan-rekannya mendirikan sebuah organisasi yang bernama Perhimpunan Kaum Betawi. Perhimpunan Kaum Betawi ini disahkan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1923. Ya, organisasi ini juga memiliki kaum pemuda Betawi yang turut serta dalam Kongres Pemuda kedua ya, yang menghasilkan Deklarasi Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Jadi masyarakat Betawi atau pemuda Betawi beserta pemuda-pemuda lainnya dari seluruh Indonesia pada saat itu tergabung dalam membuat Kongres Pemuda dengan mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Kiprah Muhammad Khusus Tamrin di dunia politik semakin berkibar dan dia di tahun 1927 diangkat menjadi anggota Volksraad, yaitu Dewan Rakyat. Berada di lingkungan Volksraad atau Dewan Rakyat tidak membuat Muhammad Khusus Tamrin terlena dalam kekuasaan. Tidak seperti yang orang-orang sekarang ya. Tapi dia justru semakin yakin bahwa dia harus memperjuangkan nasib bangsanya sendiri. Di tahun 1939, Tamrin mengajukan mosi tentang penggunaan kata-kata Indonesia, Indis, dalam menggantikan kata-kata Indi, Nederland Indis, dan Inlander dalam setiap pembuatan undang-undang dan sejenisnya. Meskipun mosi tersebut akhirnya ditolak oleh pemerintahan Belanda, tapi teman-temannya terus mendukung apa yang diperjuangkan oleh Muhammad Khusus Tamrin tadi. Sejak saat itu, pemerintahan Belanda mencurigai dan mengawasi segala tindak tanduk dari Muhammad Khusus Tamrin. Bahkan di tanggal 6 Januari 1941, Muhammad Khusus Tamrin dikenakan tahanan rumah dengan tuduhan bekerjasama dengan pihak Jepang. Sampai akhirnya Muhammad Khusus Tamrin meninggal dunia pada hari Sabtu 11 Januari 1941. Jadi tidak lama setelah dia sakit, setelah dia ditahan di rumah, kemudian meninggal ya. Dan konspirasinya nih, rumor-rumornya banyak yang orang bertanya-tanya kenapa dia bisa meninggal gitu. Apakah dibunuh atau diracun atau karena sakit, memang benar-benar sakit. Jadi itu banyak yang tidak tahu orang-orang. Tapi sepengetahuan saya itu sakit malaria atau murni sakit gitu ya. Jadi tidak ada diracun, tidak ada bunuh diri. Nah, dimakamkannya di mana? Muhammad Khusus Tamrin dimakamkan di daerah Karet Dipak, Tanah Abang. Jadi kalau teman-teman mau berziarah ke makamnya Khusus Tamrin, silahkan datang ke pemakaman umum Karet Dipak, Jakarta Pusat. Begitu juga kalau misalkan teman-teman ingin lebih tahu mengenai sosok Muhammad Khusus Tamrin, bisa datang ke museumnya, yaitu di daerah Jalan Kenari, Jakarta Pusat juga, daerah Cikini ya sana. Itu juga komplit mengenai perjuangan atau
cerita dari tokoh seorang Muhammad Husni Tamrin, dan Museum Husni Tamrin tersebut itu merupakan bagian dari rumah pribadinya Muhammad Husni Tamrin. Maksudnya adalah bukan tempat tinggalnya dia, tapi bagian dari asetnya Muhammad Husni Tamrin. Museumnya menarik, jadi kalau yang suka untuk pergi ke museum ya di waktu senggang, misalkan weekend atau di hari libur, itu bisa datang ke kita. Silakan datang dan silakan mencoba mencari tahu sosok seorang Muhammad Husni Tamrin, tokoh Betawi asli yang memperjuangkan hak-hak orang miskin di Batavia dan Indonesia pada umumnya. Selain museum, teman-teman juga pasti tahu dong kalau yang sering CFD, sering naik Transjakarta, itu kita pasti melewati Jalan MH Tamrin. Nah, jalan itu pun didedikasikan untuk mengenang sosok seorang Muhammad Husni Tamrin. Jalan Muhammad Husni Tamrin atau Jalan MH Tamrin itu membentang sekitar 2 km dari Air Mancur Bundaran dekat Tugu Monas sampai ke arah Duku Atas. Juga di Jalan Muhammad Husni Tamrin itu ada monumennya, yaitu Monumen Muhammad Husni Tamrin. Itu teman-teman juga bisa melihat di situ. Jadi lumayan banyak. Dan juga untuk menghormati atau mengapresiasi perjuangan Muhammad Husni Tamrin, kita bisa melihat lapangan sepak bola yang ada di daerah Petojo. Karena apa? Karena Muhammad Husni Tamrin juga ternyata dia adalah pecinta sepak bola, dan bahkan konon cikal bakal dari Persija yang dimiliki oleh Jakarta. Dari pembahasan yang tadi, saya mengambil datanya dari buku ini. Jadi ini buku tentang sepak terjang perjuangan politik Muhammad Husni Tamrin. Nah, buku ini saya tidak tahu apakah ada di toko buku umum atau online, saya tidak tahu. Tapi ini dulu saya mendapatkan buku ini dari Museum Husni Tamrin itu sendiri. Jadi teman-teman kalau ke Museum Husni Tamrin itu juga bisa mendapatkan sebuah DVD dokumenter tentang perjuangannya Muhammad Husni Tamrin. Ya, jadi silahkan kalau yang tertarik dengan tokoh Muhammad Husni Tamrin, silahkan datang ke museumnya. Jadi terima kasih yang sudah nonton, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan berguna. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Jadi nanti kita bisa bercerita lagi mengenai tokoh-tokoh lain yang ada di Betawi. Siapa? Mungkin teman-teman punya ide, silahkan untuk dicantumkan di kolom komentar. Sampai ketemu, bye!